Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir sudah bergema dan suara beduk sudah bertalu-talu menghiasi hari-hari kita, menghiasi pagi kita, menghiasi hari yang fitri, dan mudah-mudahan suara-suara itu semeriah suara di hati kita, ya, segembira suara di hati kita. Gembira karena menyambut kemenangan. Gembira karena menyambut keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menang? Ya, menang karena 1 bulan kita telah mampu belajar untuk melawan hawa nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Dan mudah-mudahan kemenangan itu akan menjadi kemenangan yang abadi, kemenangan yang kita jaga dan kita pertahankan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, dan bahagianya hati ini dengan kemenangan mudah-mudahan juga menjadi semangat kita untuk selalu berhasrat gitu, ya, memelihara kemenangan itu, menghidupkan kemenangan itu di dalam waktu-waktu lain dan selain Ramadan. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan menang kita bukan karena kita juara sesuatu. Menangnya kita bukan karena kita dapat hadiah tertentu, tidak. Tapi menangnya kita, ukurannya adalah ketika kita sampai kepada tujuan dari Ramadan. Ya, ibarat sebuah pertandingan, ya. Yang namanya pertandingan itu, orang yang menang dalam sebuah pertandingan, dia sampai garis finish dan dia dapat trofi gitu. Dia dapat trofi sebagai pemenang dari pertandingan itu. Maka menangnya kita juga seharusnya begitu. Kita menang karena kita berhasil melewati Ramadan sampai finish dan dapat trofi Ramadan. Dan trofi Ramadan itu apa? Bukan piala bergilir, bukan hadiah uang senilai enggak. Tapi trofi Ramadan itu ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tumbuh menjadi manusia yang bertakwa, di mana ketakwaan kita bertambah dibandingkan ketakwaan kita di tahun lalu atau sebelum Ramadan. Dan ketika kita bicara trofi ampunan, maka sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, trofi ampunan ini menjadikan kita suci, menjadikan kita bersih dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka semangat orang menjaga trofi itu adalah dengan cara apa? Dia jaga kebersihannya, kebersihan dirinya tadi. Dia jaga kesucian hatinya tadi. Jangan dikotori lagi, jangan dirusak lagi, jangan diberantakin lagi, ya, jangan diobrak-abrik lagi. Tapi jaga kebersihannya, jaga kerapihannya. Tetap ditata hati kita, ditata diri kita. Sehingga apa? Yang ada hanya keindahan. Jadi ketika orang melihat kita, itu orang kalau bersih hatinya, ya kan, orang kalau suci hatinya, itu dari wajahnya aja dilihat enak gitu. Ya, orang pun akan senang bergaul dengan dia. Jadi datangnya dia dinanti, diharapkan, perginya ditangisi. Ya Allah, kapan ya kita ketemu lagi sama kamu gitu. Jangan sebaliknya. Orang yang kotor hatinya, ya, orang yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kedengkian di dalam dirinya, itu dilihatnya aja nggak enak. Dan akhirnya apa? Orang itu terhadap dia tuh datangnya itu disesali. Ya, dia datang lagi. Datangnya aja dia disesali dan perginya disyukuri. Alhamdulillah dia pergi juga. Jangan-jangan kalau dia mati nanti dibilang alhamdulillah mati juga ke orang. Jadi tenang nih, ya kan, hidup kita. Nauzubillah min dzalik, sahabat Asati. Maka jaga kebersihan hati kita, jaga kebersihan diri kita yang sudah Allah bersihkan. Karena apa? Kebersihan hati dan kebersihan diri itu adalah modal kita untuk mengarungi dunia ini dengan baik, dan modal kita untuk bisa memasuki tempat yang penuh dengan kesucian, yaitu surganya Allah.
lalu trofi ketakwaan. Ya. Maka kita juga harus jaga nih, pelihara trofi ketakwaan. Jangan sampai trofi ketakwaan ini menjadi trofi bergilir yang direbut orang. Gitu. Tapi dia harus jadi trofi tetap kita. Itu apa? Bagaimana kita menjaga semangat untuk taat kepada Allah. Taat terhadap perintahnya, taat terhadap larangan. Untuk taat kepada Allah dengan segala kebaikan yang disembunyikan di dalam perintahnya. Dan segala keburukan yang ingin dihindarkannya dari kita di dalam larangan-larangan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Dan bukan hanya itu. Yang trofi ketakwaan itu juga harus dijaga dengan cara apa? Kita menjaga semangat disiplin kita di dalam ketaatan kita kepada Allah. Disiplin kita di dalam setiap perintah-perintah Allah. Dan menjaga semangat selalu mengevaluasi diri setiap hari. Dan kemudian memperbaiki diri setiap hari. Dan dari segala keburukan, kelalaian, kekurangan yang kita lakukan setiap hari. Menjadi orang yang tidak sudi, tidak membiarkan kesalahan dan dosa itu ikut tidur bermalam bersama kita. Bahkan dia menyelisihi kita dengan istri kita atau suami kita. Jadi kita di sini, istri kita di sini, di tengah-tengahnya kesalahan dan dosa kita, misahin kita dengan pasangan kita. Nauzubillah. Orang bertakwa itu dia tidak sudi membiarkan dosa itu menyelisihi dia. Tidur bersama dia, bermalam bersama dia. Artinya apa? Sebelum hari berakhir, sebelum mata terpejam di malam hari, maka dia evaluasi diri. Apa kesalahan yang saya buat? Apa kekurangan yang saya lakukan hari ini? Apa hak-hak Allah? Apa hak-hak keluarga? Apa hak-hak orang yang belum saya penuhi hari ini? Maka kemudian minta ampun sama Allah. Beristighfar. Bertaubat kepada Allah di malam. Dan jika dia terkait dengan manusia, sekarang gampang. Tinggal ketik WA kepada orang tersebut. Hai Fulan, Assalamualaikum. Ya, hari ini kayaknya saya ada hal-hal yang nggak berkenan saya lakukan terhadap kamu. Saya mohon dimaafkan ya. Seperti itu. Semangat itu selalu mengevaluasi diri itu penting. Dan kemudian apa? Memperbaiki diri. Jadi setelah kita mengevaluasi di malam itu, maka berdoa sebelum tidur. Ya Allah, jadikan aku lebih baik esok hari. Jadikan apa yang sudah aku sesali dari keburukanku di hari ini, aku hentikan dan aku ganti dengan yang baik di esok hari. Sahabat Asa TV yang dan ketika semangat evaluasi diri dan perbaikan diri itu kita jaga, trofi itu kita jaga. Maka insya Allah, mudah-mudahan setiap hari kita selalu menjadi manusia yang lebih baik. Setiap hari menjadi lebih baik, setiap hari menjadi lebih baik, hingga ketika kita berjumpa Allah, ketika kita bertemu dengan Allah, maka saat itu kita menjadi sebaik-baik hamba bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebaik-baik manusia bagi manusia lainnya, dan menjadi sebaik-baik makhluk bagi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, bahkan makhluk Allah yang ada di langit. Sahabat dengan Asa TV yang dimuliakan Allah, jika itu bisa kita lakukan, menjadi sebaik-baik hamba bagi Allah, maka insya Allah Allah sebagai pencipta kita akan mencintai kita, dan cintanya dia akan berikan yang terbaik untuk kita. Dia akan masukkan kita ke dalam rahmatnya, dan dia akan masukkan kita ke dalam surga. Ketika kita menjadi di akhir hayat kita menjadi sebaik-baik manusia bagi manusia yang lain, maka manusia akan mengapresiasi kita. Dan bahkan ketika kita sudah wafat, manusia akan selalu membicarakan kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang setelahku. Artinya apa? Jadikan aku bahan pembicaraan orang-orang setelahku, tapi pembicaraannya tentang kebaikan-kebaikan kita. Masya Allah. Mati dia, tapi namanya abadi. Mati dia, tapi kebaikannya selalu dikenang dan abadi di hadapan manusia. Dan ketika kita menjadi sebaik-baik makhluk bagi makhluk yang lain, saat kita bertemu dengan Allah, bahkan bukan hanya manusia, bahkan tumbuhan, bahkan hewan yang ada di hutan, ikan yang ada di lautan, bahkan mungkin para malaikat yang ada di langit.
mereka akan selalu mendoakan kita. Mereka akan selalu memintakan rahmat dari Allah untuk kita. Dan mereka akan selalu memintakan ampun untuk kita. Kenapa? Karena mereka kandung jatuh hati kepada kita. Dan orang yang jatuh hati, orang yang jatuh cinta, tentu dia tidak ingin yang dicintainya itu merana dan sengsara. Sahabat Asatif yang dimuliakan Allah, semoga kemenangan itu menjadi milik kita, dan semoga kita menjadi orang yang mampu dan mau menjaga trofi kemenangan. Maka saya atas nama diri saya pribadi, Ansal Syah, dan juga atas nama Asa TV, dan mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan mudah-mudahan di hari yang fitri ini, Allah akan sucikan hati kita. Dan saya juga mengucapkan minal a'idin wal faizin. Dan lebih dari itu, saya juga mengucapkan kepada sahabat Asatwi, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Dan mudah-mudahan kemaafan itu bukan hanya bermanfaat untuk saya, tapi juga bermanfaat bagi sahabat Asatwi semua. Karena orang yang memaafkan, dia akan mendapatkan kebahagiaan disebabkan kemaafan yang dia berikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar datangnya dari Allah, dan jika ada yang salah itu datang dari saya pribadi, maka jangan diambil. Namun kebenaran itu janganlah ragu untuk mengambil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.